Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepia Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal, yaitu buat program untuk menghitung perkalian matriks. Jika ukuran dan kolom serta entry setiap data sama, jika tidak sama maka perkalian tidak bisa dilakukan. Kita buat terlebih dahulu pseudocode-nya. Ini ada variabel, kemudian matriks 1 dengan indeks 2 memesan masing-masing 10 ruang. Kemudian ada matriks 2 dengan indeks 2 juga. Dengan indeks dimensi 2 memesan masing-masing 10 ruang dengan tipe data integer. Kemudian ada variabel I, J, K, M, N, P, Q, dan jumlah diisi dengan 0 dengan tipe data integer juga. Lalu ada begin, read M, read N, read P, dan read K. Lalu masuk ke pernyataan if. Jika N tidak sama dengan P, maka cetak matriks tidak bisa dikalikan. Selain itu, cetak masukkan elemen matriks pertama. Untuk elemen matriks pertama menggunakan perulangan for, di mana for I diisi dengan 2M, kemudian masuk lagi ke perulangan J, for J diisi dengan 0 to N. Kemudian cetak matriks 1, matriks IJ, lalu J++, kemudian I++. Setelah itu, cetak, masukkan elemen matriks kedua. Masuk lagi ke perulangan, for I diisi dengan 0 to P, kemudian masuk ke perulangan bersarang, for J diisi dengan 0 to Q, maka cetak matriks 2 IJ, kemudian J++, lalu I++. Setelah itu, untuk mengalikannya, kita menggunakan 3 for. For yang pertama yaitu for I diisi dengan 0 to M, kemudian masuk ke perulangan for bersarang yaitu for J diisi dengan 0 to Q, lalu masuk lagi ke perulangan bersarang for, yaitu for K diisi dengan 0 to P. Kita proses jumlah diisi dengan jumlah plus matriks 1 IK dikali matriks 2 KJ. Kemudian cetak hasil IJ diisi dengan jumlah. Inisialisasikan nilai jumlah awal adalah 0. Kemudian kita proses K++, lalu J++, kemudian I++. Untuk hasilnya kita menggunakan perulangan I dan J. For I diisi dengan 0 to M, kemudian for J diisi dengan 0 to Q. Kemudian cetak hasil IJ, lalu J++, kemudian I++. Dan program selesai. Untuk flowchart-nya adalah sebagai berikut. Di mana start, kemudian cetak variabelnya untuk M, N, P, dan I. Kemudian lakukan pengecekan jika N tidak sama dengan P. Maka outputnya adalah matriks tidak bisa dikalikan. Kemudian masuk ke perulangan seperti biasa. Penjelasan programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai, kemudian cetak masukkan jumlah baris matriks pertama. Dengan variabel M, kita isi dengan 2. Kemudian matriks jumlah kolom matriks pertama, dengan variabel N, kita masukkan 2 juga.
Lalu jumlah baris matriks kedua, variabelnya adalah P, kita isi dengan 2. Kemudian jumlah kolom matriks kedua, variabelnya adalah Q, kita isi dengan 2. Masuk ke perulangan for I sama dengan 0, dengan batas I kurang dari M, dan perubahan I++. Kita cek apakah I sama dengan 0 untuk kurang dari 2, jawabannya adalah iya. Maka masuk ke perulangan for J sama dengan 0, J kurang dari N, lalu J++. Kita cek apakah J sama dengan 0, itu kurang dari 2, jawabannya adalah iya. Maka cetak matriks 0, 0. Kemudian J++, maka nilai J sekarang adalah 1. Apakah J sama dengan 1? Itu kurang dari 2, jawabannya adalah iya. Maka cetak matriks 1, 0, 0, 1, kemudian J++. Nilai J sekarang adalah 2. Kita cek apakah J sama dengan 2, itu kurang dari 2. Jawabannya adalah tidak. Maka keluar dari perulangan J, kemudian I++, maka nilai I sekarang adalah 1. Kita lakukan pengecekan apakah I sama dengan 1 itu kurang dari 2. Jawabannya adalah iya. Maka masuk ke perulangan for J sama dengan 0, J kurang dari N, J++. Kita cek apakah J sama dengan 0 itu kurang dari 2. Jawabannya adalah iya. Maka cetak matriks 1, maka cetak matriks 1. Ini matriks 2 ya. Maka cetak matriks 2, 1, 0, kemudian J++. Kita lakukan pengecekan lagi apakah J sama dengan 1 itu kurang dari 2. Jawabannya adalah iya. Maka cetak matriks 2, kemudian J++. Kita cek sekarang nilai J adalah 2. Kita cek apakah J sama dengan 2 itu kurang dari 2. Jawabannya adalah tidak. Maka keluar dari perulangan J, kemudian I++. Maka nilai I sekarang adalah 2. Apakah I sama dengan 2 itu kurang dari 2? Jawabannya adalah tidak. Maka keluar dari perulangan. Masuk ke perulangan berikutnya, langkah-langkahnya sama saja seperti pada langkah sebelumnya. Kemudian ini adalah codingan programnya. Dan ini adalah output dari programnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai soal tersebut. Saya ucapkan terima kasih.